Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ucai? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi kita dalam semangat yang sama, menebar manfaat dan kebaikan dalam siar mengenal sejarah Islam, jejak dan perjuangan para rasul, para sahabat, khalifah, wali Allah dan lain sebagainya. Dengan cara klik tombol like, subscribe, share, dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari sahabat Ucai berikutnya. Adakah di antara sahabat yang belum mengenal Maqam Ibrahim? Diambil dari beberapa sumber, inilah sejarah Maqam Ibrahim versi sahabat Ucai. Awalnya banyak orang mengira tempat ini adalah kuburan tempat dikebumikannya Nabi Ibrahim alaihissalam, apalagi karena ada kata makom pada namanya. Namun anggapan ini ternyata keliru. Kata makom diambil dari al-makom yang artinya tempat kaki berpijak. Dalam hal ini, kaki Nabi Ibrahim alaihissalam memijak pada sebuah batu surga pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memudahkan beliau dalam membangun Ka'bah bersama putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Makam Ibrahim adalah sebuah bangunan yang tak terlalu besar terletak di dekat Ka'bah. Bangunan tersebut adalah salah satu situs suci yang ada di kawasan Masjidil Haram, bukan sebuah kuburan tentunya, tetapi di dalam bangunan suci tersebut terdapat jejak telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangunan tersebut sempat dipindahkan lokasinya. Dulu diketahui letak bangunan suci tersebut sangat dekat dengan Ka'bah, tetapi sekarang bangunan tersebut sudah menjauh sekitar 10 meter dari titik awal. Lantas, apa yang menarik dari tempat ini sehingga banyak orang yang mengerumuninya? Bukan bangunannya yang menarik, melainkan pada sejarahnya lah daya tariknya. Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendirikan sebuah rumah baginya. Akan tetapi Nabi Ibrahim belum tahu di mana letak persis Allah menginginkan bangunan tersebut untuk didirikan. Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada Allah di mana ia harus mendirikan bangunan itu. Allah kemudian menurunkan firman kembali serta menunjukkan tempatnya. Setelah lokasi persisnya diketahui, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk meminta bantuan. Diceritakannya perintah Allah untuk membangun rumah untuknya. Nabi Ismail alaihissalam mengatakan bahwa perintah tersebut sudah seharusnya segera dilaksanakan. Ia dengan sukarela membantu sang ayah dalam mendirikan Ka'bah. Ibnu Abbas pernah berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mulai mendirikan pondasi untuk Baitullah. Nabi Ismail alaihissalam bertugas mengangkat batu, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun serta merekatkannya menjadi satu. Kemudian susunan batu-batu itu telah cukup tinggi. Nabi Ismail alaihissalam membawakan satu lagi batu untuk tempat berpijak bagi sang ayah. Batu itulah yang diyakini merupakan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim memang hanya bongkahan batu kecil, namun ia sangat istimewa. Batu ini berasal dari surga. Ia mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ribuan tahun hingga sekarang. Sewaktu banjir besar yang terjadi di era Nabi Nuh alaihissalam, ia tersimpan rapi di Bukit Kubais. Sempat pula dicuri atau hilang sebentar, namun cepat kembali di dekat Ka'bah. Padahal batu sekecil ini biasanya akan mudah hilang begitu saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya tetap ada hingga sekarang sebagai bukti kebesarannya. Batu ini bermula berwarna putih, bersih dan bercahaya. Jikalau Allah tidak mengambil cahayanya, niscaya akan dapat menerangi timur hingga ke barat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim adalah dua batu yang datangnya dari surga. Seandainya Allah tidak menghilangkan cahaya dari keduanya, niscaya ia akan menerangi timur dan barat secara keseluruhan. Ketika pembangunan Ka'bah selesai, Allah Ta'ala kembali memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru umat manusia supaya berziarah ke Ka'bah yang kala itu didaulat sebagai rumah Allah. Inilah yang jadi awal mula lahirnya perintah untuk menunaikan ibadah haji. Ribuan tahun telah berlalu dan kondisi Maqam Ibrahim yang jadi saksi bisu pembangunan Ka'bah masih terjaga hingga kini.
Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri sudah lama memudar karena sering diusap oleh orang-orang yang datang mengunjunginya. Saat ini sudah ditutupi dengan perak, sedangkan bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim memiliki spesifikasi panjang 27 cm, lebar 14 cm, dan kedalaman 10 cm, serta masih tampak jelas dan dapat dilihat hingga sekarang. Atas perintah Khalifah Al-Mahdi dari Wangsa Abbasiyah, di sekeliling batu makam Ibrahim ini telah diikat dengan perak dan dibuat sang bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat. Makam Ibrahim ini juga disebut di dalam surat Ali Imran ayat 96 hingga 97 yang artinya Ibrahim alaihissalam wada maupun tawaf sunnah. Selanjutnya, pada saat Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, jumlah umat Islam ketika itu pun semakin bertambah dan para jamaah yang tawaf pun semakin banyak. Para sahabat ketika itu mulai merasakan posisi makam Ibrahim yang terletak di sisi Ka'bah semakin mengganggu lalu lintas para jamaah yang bertawaf. Maka Umar pun memutuskan agar makam Ibrahim letaknya ditarik mundur sejauh lebih kurang 18 meter agar para jamaah lebih merasa nyaman saat bertawaf. Para ulama dari kalangan sahabat ketika melihat kebijakan Umar ini tidak ada yang menentang. Mereka justru mengatakan bahwa Umarlah orang yang paling berhak memindahkan letak makam Ibrahim, karena melalui gagasan beliau Allah meridhoinya sehingga turunlah wahyu dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Lalu bagaimana bentuk dan seberapa besar telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercetak di dalam makam? Wallahu alam bisawab, seberapa ukuran yang pasti, karena sesungguhnya bekas cetakan telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam pun kini telah hilang. Seiring banyak orang yang bertawaf dengan memegang dan mengelus makam Ibrahim, cetakan asli telapak kaki beliau pun telah hilang tanpa bekas. Karena jika kini kita melihat dalam kurungan kaca pun tidak akan terlihat cetakan asli kaki Nabi Ibrahim alaihissalam dengan jelas. Pengelola Masjidil Haram hanya memberikan gambaran perkiraan saja bahwa panjang telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam berkisar antara 30 hingga 40 cm, namun tidak ada yang bisa memastikan seberapa besar ukurannya. Begitulah sejarah dan keutamaan makam Ibrahim versi sahabat Ucai. Wallahu alam bisawab. Kami mendoakan semoga sahabat Ucai semua dimudahkan untuk mengunjungi Baitullah dan dapat melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim setelah bertawaf. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi sahabat dalam bahasan yang berbeda. Tetaplah menjadi orang yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.